Saudara-saudaraku di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga kali ini dilakukan dengan menggunakan rekaman video yang telah dilakukan beberapa waktu lalu dikarenakan kebijakan pengurus harian Majelis Jemaat untuk mengurangi aktivitas di gedung gereja yang akan memungkinkan terjadinya kerumunan. Ibadah ini dilakukan pula pelayan firman melengkapi tugas yang bertugas, dan karena situasi dan kondisi tidak mungkin bagi saya untuk duduk dan berdiri. Ketika saya mengundang jemaat untuk berdiri, silakan berdiri, dan ketika saya mengundang jemaat untuk duduk, kembali duduk, sedangkan saya tetap pada posisi duduk seperti ini. Kiranya penyesuaian situasi serta kondisi ini tidak mengurangi kehikmatan dan kekudusan ibadah ini. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kitab Bakti 12 ayatnya yang pertama. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Sebelum kita mulai ibadah kali ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, atas kehendak-Mu kami boleh Engkau persekutukan dalam ibadah keluarga kali ini yang dilakukan secara daring. Berkati setiap kami yang akan ambil bagian dalam ibadah ini di rumah masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian. Hadirlah ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan bersama-sama menaikkan pujian sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian dari Kitab Bakti 61 ayatnya yang pertama. Tuhan ajarkanlah kami kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan Yesus, kita tabiskan ibadah pada malam hari ini hanya dengan mengandalkan pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman ini. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga firman yang akan kami baca, kami dengarkan, dapat kami mengerti dengan baik dan benar, sehingga boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, di dalam kami melangkah ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab pada ibadah kali ini diambil dari Kitab Suci Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kejadian 41 ayatnya yang ke-25, yang demikian bunyinya. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab.
Dan berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom, selamat malam, apa kabar? Kita senantiasa berharap dan saling mendoakan agar senantiasa kita dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya dalam hari yang mencemaskan, kala satu demi satu teman kerabat, saudara-saudara mendahului kita dipanggil oleh penciptanya, yaitu Tuhan Yesus. Saat ini pandemi Corona-19 yang masih tidak bisa dikatakan mereda, sudah seharusnya kita peduli dan patuh pada protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Dengan uraian sebagai berikut, yaitu yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, keempat menghindari mobilitas, dan kelima menjauhi kerumunan. Demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini ibadah keluarga pada Rabu 21 Juli 2021 dengan kalender liturginya minggu ke-8 sesudah Pentakosta dengan tema melihat tanda akan masa depan. Sedangkan pembacaan Alkitab sudah kita baca tadi, yaitu dari kitab Kejadian 41 ayatnya yang ke-25. Kehidupan ini terus berjalan ke depan dan sebagai manusia kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Apakah kehidupan dari depan akan tetap berjalan dengan lebih baik atau sebaliknya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Tetapi bukan berarti kita hanya tinggal pasrah menerima keadaan apapun yang akan terjadi. Tuhan terkadang menunjukkan tanda-tanda akan apa yang akan terjadi. Tuhan terkadang menunjukkan tanda-tanda apa yang terjadi di hari depan, dan di sanalah kita diminta untuk menyiapkan diri guna berjaga-jaga. Misalnya, ketika kita melihat awan hitam di langit, hal tersebut adalah tanda akan turun hujan. Apakah benar hujan akan turun? Kita juga tidak tahu. Tetapi setidak-tidaknya dengan melihat awan hitam, kita bisa berjaga-jaga dengan membawa payung misalnya. Demikian juga dengan mimpi Fir'aun yang diartikan Yusuf dalam bacaan kita hari ini. Jika jemaat ingin mendalami apa yang terjadi dalam mimpi Fir'aun, lalu Nabi Yusuf yang mengartikan mimpi tersebut, sampai usulan antisipasi dari Yusuf arti mimpi itu, dapat dibaca dalam kitab Keluaran pasal 41 ayat 1 sampai dengan 36 dengan judul perikop Mimpi Fir'aun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks pembacaan kita adalah mimpi Fir'aun, Raja Mesir, di mana ia bermimpi 2 kali. Di dalam mimpinya yang pertama, ia berdiri di tepi sungai Nil. Ia melihat 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya keluar dari sungai Nil itu. Mereka makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian muncul juga 7 ekor lembu yang sangat kurus badannya, buruk bentuknya, dan lembu yang kurus dan buruk memakan 7 ekor lembu yang gemuk badannya itu. Setelah lembu yang gemuk itu ditelan, lembu-lembu yang kurus dan buruk rupanya itu tidak berubah. Badannya tetap seperti semula. Setelah Fir'aun terbangun dan tertidur lagi, ia bermimpi untuk kedua kalinya. Dalam mimpinya yang kedua, ia melihat 1 tangkai dengan 7 bulir gandum yang berisi dan baik rupanya. Tetapi kemudian tumbuh juga 7 bulir yang kering, kurus, dan layu oleh angin timur. 7 bulir kurus kering itu memakan 7 bulir yang berisi. Setelah itu, Fir'aun terbangun dan pada pagi harinya menjadi hatinya gelisah. Ia ingin mengetahui arti dari kedua mimpinya tersebut. Ia memanggil semua orang yang berilmu di negeri Mesir. Ia berharap mendapatkan arti dari apa yang dimimpikannya itu. Tetapi ternyata tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikannya. Mengetahui hal tersebut,
juru minuman istana datang menghadap raja. Ia bercerita bahwa di dalam penjara ada seorang pemuda Ibrani yang bernama Yusuf yang dapat mengartikan mimpi. Ia menyampaikan bahwa setelah orang-orang menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf, apa yang diartikan oleh Yusuf sungguh-sungguh terjadi. Mendengar cerita tersebut, Fir'aun menjadi penasaran dan meminta Yusuf dihadapkan kepadanya. Dan pada waktu itu Yusuf dihadapkan kepadanya. Fir'aun menyampaikan sebab musabab Yusuf dipanggil. Yusuf dipanggil atas kesaksian juru minuman istana yang menceritakan kemampuan yang dimiliki Yusuf. Tetapi Yusuf mengatakan bahwa semuanya itu bukan karena dia, melainkan karena Allah sendiri. Setelah mendengar apa yang diceritakan Fir'aun atas kedua mimpinya itu, Yusuf memberikan respon. Nah, bacaan kita pada hari ini adalah respon Yusuf tersebut. Dalam kitab Kejadian 41 ayatnya yang ke-25 menuliskan jawaban Yusuf atas mimpi Fir'aun. Yusuf mengatakan bahwa kedua mimpi itu mempunyai arti yang sama. Kedua mimpi tersebut adalah tanda dari Allah akan apa yang terjadi di masa depan yang hendak dilakukan Allah atas negeri Mesir bahkan daerah-daerah di sekitarnya. Di masa depan Allah akan mendatangkan 7 tahun masa kelimpahan, lalu diikuti dengan 7 tahun masa kelaparan yang luar biasa. Seluruh negeri Mesir akan benar-benar menjadi kering, sampai 2 kali diulang mimpi tersebut. Itu berarti Allah telah menetapkan sedemikian rupa dan segera akan melakukannya. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Allah memberikan tanda tersebut kepada Fir'aun? Jawabannya, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan punya maksud tersendiri. Tetapi secara khusus karena ia mempunyai rencana untuk Yesus dan keluarga besarnya, serta untuk menunjukkan siapa Allah Israel kepada Fir'aun dan seluruh rakyat Mesir. Serta untuk menunjukkan Tuhan yang memberi tanda itu kepada Fir'aun dan seluruh Mesir, tetapi Yusuflah yang memegang kunci untuk bisa mengartikannya karena ia memiliki iman kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, disinilah kita melihat bahwa hubungan dengan Tuhan memiliki peran penting agar kita dapat memiliki hikmat dalam melihat dan mengerti tanda-tanda akan masa depan. Dan dengan begitu, kita dapat mempersiapkan diri dengan bijaksana dalam menghadapinya. Lebih lanjut, Yusuf bukan hanya dapat mengartikan, tetapi ia juga diberikan hikmat Tuhan untuk dapat memberikan usulan konkret guna menghadapi 7 tahun masa kelaparan atau paceklik tersebut. Ia mengusulkan agar raja memilih seorang yang berakal budi dan bijaksana untuk berkuasa atas tanah Mesir. Supaya apa? Supaya ia mengumpulkan dan menimbun gandum selama 7 tahun masa kelimpahan sebagai persiapan menghadapi 7 tahun masa paceklik atau kelaparan. Selanjutnya kita tahu siapa yang dipilih untuk memimpin mengantisipasi dari ramalan akan mimpi tersebut oleh Raja Fir'aun, yaitu Nabi Yusuf sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba menarik konklusi dari bacaan firman Tuhan pada ibadah kali ini, yaitu yang pertama, Tuhan punya maksud tersendiri. Dalam setiap persoalan kita tahu bahwa Tuhan mengabulkan doa kita tidak berdasar apa yang kita inginkan, melainkan Tuhan mengabulkan dosa kita berdasar apa yang Tuhan inginkan. Tuhan senantiasa mempunyai maksud tersendiri bagi kita masing-masing. Everything happen for the reason. Bagi semua yang terjadi ada alasannya. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemampuan seseorang tergantung imannya. Hidup dalam naungan Tuhan, kita dididik untuk tidak mengandalkan kekuatan, kepandaian, nalar, kekayaan, dan seterusnya kita sendiri. Melainkan semua itu berdasar otoritas Tuhan sebagai karunia bagi kita
berdasarkan iman dan pengharapan kita masing-masing. Yang ketiga, senantiasa menjaga konektivitas dengan Tuhan. Untuk dapat mengetahui apa Tuhan kehendaki bagi kita, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa setiap hari yang kita yakini, karena doa yang benar itu banyak gunanya. Yang keempat, hikmat dari Tuhan untuk solusi setiap permasalahan. Ketika kita mempunyai kemampuan lebih untuk melihat dan mengartikan tanda-tanda Tuhan akan masa depan, selanjutnya kita memohon hikmat Tuhan untuk merancang solusi dari hal tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, terakhir dalam khotbah saya, apalagi aplikasi yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang tema kita hari ini, yaitu melihat tanda akan masa depan. Kita sejenak akan mengingat, paling tidak kita dapat menarik hikmat khususnya dari kasus pandemik yang tengah melanda kita saat ini. COVID-19 membawa keluarga kita kembali ke dalam rumah, melakukan aktivitas di rumah bersama-sama. COVID-19 membuat kita banyak tinggal di rumah dan hidup sederhana. COVID-19 mengajarkan cara bersin, menguap, dan batuk secara baik dan benar. COVID-19 mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahwa kematian itu nyata dan dekat dengan kita. COVID-19 mengajarkan kepada kita untuk pentingnya mempunyai proteksi akan kesehatan yang bagus. COVID-19 membuat manusia banyak berdoa dan berharap tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi, khususnya kedokteran. COVID-19 membangunkan kita pada kenyataan dan memberi kita kesempatan untuk senantiasa meminta pengampunan dan pertolongan serta belas kasih Tuhan. COVID-19 mengajarkan kita, silakan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lanjutkan sendiri daftar dari hal-hal yang baik dari dampak pandemi ini. Dan yakinlah bahwa semua terjadi karena Tuhan punya rencana. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk merespon renungan dari firman Tuhan, bersama kita akan menaikkan pujian dari nyanyian jemaat dari Kitab Bakti 208 ayatnya yang pertama, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara, bersama kita akan menaikkan doa syafaat. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih dan ungkapan syukur kami dengan penuh sukacita kami naikkan doa syafaat ini, manakala Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah keluarga pada saat ini secara daring. Saat ini kami berdoa bersatu hati untuk memohon berkat bagi negara dan bangsa ini, Presiden dan Wakil Presiden bersama seluruh jajaran menteri, pejabat-pejabat yang struktural lainnya,
aparat TNI dan Polri, ketua dan anggota DPR, ketua Dewan ataupun kehakiman, kejaksaan, pimpinan daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah sampai dengan ketua RT. Berilah kepada mereka ya Bapa kebijakan sehingga dalam memimpin rakyatnya mereka senantiasa Engkau berkati dan hanya berlandaskan kekuatan kemampuan yang hanya Engkau yang miliki ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus bagi seluruh tenaga kesehatan yang saat ini bekerja keras untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Beri mereka kesehatan dan daya tahan tubuh yang prima. Engkau memberkati pula setiap keluarga mereka, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB, mulai dari tingkat sinode, MUPEL, Regio, khusus jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya, di bawah kepemimpinan Pendeta Dina Haba Akihari. Engkau berkati Ibu Pendeta ini beserta suami Bapak James Haba, anak-anak terkasih Grace Angel. Engkau berkati dan Engkau berkenan memakai Ibu Pendeta dalam melayani senantiasa. Kami juga berdoa bagi PHMJ, Majelis Jemaat, komisi-komisi yang ada, BPPJ, karyawan kantor dan koster. Engkau berkati semua, khususnya pula untuk komisi Inforkom yang bekerja ekstra dalam pelayanannya. Kau juga memberkati setiap alat-alat multimedia sebagai sarana bagi kami dalam ibadah bidah yang dilakukan secara daring. Kami berdoa mohon berkat untuk seluruh jemaat Bukit Zaitun. Engkau berkati pula keluarganya, pekerjaannya, studinya, perkemahan rumah tangga. Engkau memberi solusi bagi setiap perkara yang mereka hadapi. Engkau berkati saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang menantikan jodoh setara yang telah Engkau siapkan bagi mereka, saudara-saudara kami yang menantikan kehadiran anak-anak terkasih sebagai buah cinta mereka. Jemaat yang berulang tahun perkawinan pula, Engkau berkati. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat yang terbaring sakit, baik karena COVID maupun tidak, jemaat yang dalam isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Kami berdoa mohon kekuatan dan ketabahan bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang tua, suami, istri, anak-anak, saudara yang meninggal karena COVID maupun non-COVID ini. Kami bersatu hati ya Bapa, untuk kami memohon hikmat dari-Mu agar kami patuh pada protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga kami boleh melewati pandemi COVID ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa di surga, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada pengucapan syukur dengan prosedur dan mekanisme pengumpulan persembahan yang sudah biasa kita lakukan dalam ibadah daring ini, sambil mengingat firman Tuhan dalam kitab suci 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan persembahan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita nyanyikan persembahan lagu persembahan dari pujian Gita Bakti 86 ayat yang pertama. Aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku.
Puji dan syukurku naikkan kepadanya, yang maha kudus, di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan doa persembahan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban dan darah-Mu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari kitab Bakti 114 ayatnya yang pertama, di setiap janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.